Jadi sedekah atau zakat itu kenapa masuk dalam rukun Islam? Jadi menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, di mana dalam hadis tersebut berbunyi bahwa Islam itu terdiri dari 5 pilar. Dibangun dari 5 pilar. Yang pertama yakni syahadat, bahwa tidak ada kekekalan atau Tuhan selain Allah, karena Dia adalah yang hak. Yang kemudian percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga adalah kita mengerjakan sholat. Yang keempat adalah kita menunaikan zakat. Yang kelima adalah haji. Nah, sedangkan pengertian dari zakat sendiri ini juga berarti kita sebagai salah satu cara untuk mensucikan diri, juga harta kita, yang dimana semua itu hanyalah titipan, agar harta kita itu lebih barokah, agar dimana zakat ini bertujuan sebagai salah satu cara kita untuk mengingat orang-orang di sekitar, orang-orang yang membutuhkan. Itulah kenapa kita harus menunaikan zakat atau sedekah. Dengan hal ini berkaitan juga dengan surat Al-Imran ayat 180, di mana dijelaskan bahwa orang-orang yang bahil atas rizkinya yang telah diberikan oleh Allah, nantinya akan dikalungkan nikmat yang telah diberikan kepada Tuhan untuk dia gembol di neraka, untuk dia bawa. Jadi kita harus ingat apa yang telah diberikan oleh Allah baik di dunia ini semua hanyalah titipan. Kita wajib sebagai umat muslim untuk mengingat rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi zakat ini sebagai salah satu upaya untuk mensucikan diri, juga harta benda kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari penyakit hati. Dan zakat ini merupakan salah satu bentuk kita untuk mengingat Tuhan. Kemudian bentuk kita untuk mengingat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang masih kekurangan, fakir, miskin, dan sebagainya. Semua itu Allah turunkan, Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu mengingat bagaimana keadaan-keadaan orang sekitar. Harta yang kita miliki bukan semata-mata milik kita, tetapi milik orang lain, milik semesta alam, milik hewan, dan juga aliran yang masih eksis hingga saat ini sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, yakni yang masih eksis di Indonesia antara lain yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu aliran ini merupakan aliran yang mengikuti aliran Nabi juga para sahabatnya, di mana mereka mengambil Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya dan ijma dan qiyas sebagai sumber hukumnya. Kemudian ada aliran Mu'tazilah, di mana aliran ini mengedepankan akal sebagai teologinya. Kemudian ada aliran Syiah. Syiah ini merupakan aliran yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran yang asli itu dipegang oleh imam Syiah Imamiyah, di mana mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran itu mengalami sebuah perubahan. Kemudian ada aliran Khawarij. Khawarij ini merupakan aliran yang tidak setuju dengan perdamaian antara Ali dengan Muawiyah saat perang Siffin. Nah, mereka juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu dikatakan kafir. Dan mereka juga berpendapat bahwa Quran Yusuf itu tidak merupakan salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, karena di situ mereka berpendapat bahwa surat Yusuf itu mengandung yang berbau cinta-cinta. Kemudian ada aliran Murji'ah. Nah, aliran ini itu muncul karena perbedaan pendapat antara Syiah dan Khawarij. Mereka itu tidak ingin terlibat dalam mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa besar. Nah, aliran ini dibagi menjadi dua, yakni ada ekstrim dan moderat. Kemudian ada aliran Qadariyah, yakni manusia itu bebas menentukan pekerjaan atau pilihannya sendiri. Kemudian ada aliran Jabariyah. Nah, ini kebalikan dari Qadariyah, yaitu seluruh perbuatan manusia itu ditentukan oleh qada dan qadar.
Nah, jadi kenapa pada waktu itu dijelaskan kepada seseorang yang menegakkan kebaikan atau kebenaran itu laksana orang yang di tangannya memegang bara api. Nah, di sini maksudnya kita sebagai umat muslim atau siapapun itu yang menegakkan keadilan hingga saat ini ataupun menyebarkan agama itu pastinya memiliki berbagai rintangan juga cobaan yang dimana hal tersebut itu menguji kita sebagai manusia. Apakah kita sabar? Apakah kita berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kita itu selalu menyebarkan juga mengajak orang-orang untuk menuju kebenaran atau menuju jalan yang lurus. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk contoh dari laksana kita memegang bara api itu misalnya seperti kita itu misal berdakwah melalui media sosial, itu kan banyak sekali cacian-cacian. Nah, kemudian misalnya kita ke para tetangga atau mungkin yang lainnya, pasti ada orang yang sok-sok begitu, apa sih ini orang. Nah, itu pasti kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk yang lain, misal ke teman kita sendiri kuliah, itu pasti juga apa sih ini anak, sok banget, pasti gitu-gitu, banyak sekali cobaan-cobaan. Jadi untuk jenazah laki-laki itu posisi kita sebagai imam itu berada di kepala jenazah tepatnya. Terus kemudian pada gerakan sholat jenazah ini kita hanya cukup membaca takbir 4 kali. Untuk takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjut dengan membaca sholawat, kemudian doa untuk jenazah, kemudian doa untuk jenazah juga keluarganya. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Washolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhara bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka wajah rabbuka wal malaku swaffan swaffa
waji'a yaumaidin bijahannama yaumaidhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim. Untuk bacaan-bacaan yang terdapat dalam surat Al-Fajr saya tulis dalam buku ini karena jumlahnya itu 30, jadi saya menulis dalam buku ini. Jadi untuk ayat pertama itu terdapat bacaan qalqalah sugro. Kemudian yang kedua yakni ada mad asli dan idhar. Dan yang ketiga itu ada asyamsiyah. Kemudian yang keempat ada al-qamariyah. Dan yang kelima ada idgham bila gunnah. Dan yang keenam ada mad asli, ketujuh juga mad asli, yang kedelapan ada al-qamariyah, qalqalah sugro dan mad asli. Kemudian yang kesembilan ada mad asli dan qalqalah kubro. Yang ke-10 ada qalqalah kubro juga. Yang ke-11 ada al-qamariyah dan qalqalah kubro. Kemudian yang ke-12 ada qalqalah sugro. Yang selanjutnya juga mad asli dan qalqalah kubro maksud saya. Kemudian untuk yang ayat 13 itu ada idhar syafawi. Kemudian ayat 14 ada gunnah dan qalqalah kubro. Yang ke-15 ada bacaan gunnah, ada ifa, mad asli dan qalqalah sugro. Kemudian yang ke-16 ada gunnah, mad asli juga qalqalah sugro. Yang ke-17 ada mad asli, qalqalah sugro. 18 dan 19 terdapat mad asli, yang ke-19 tapi juga ada idgham. Kemudian untuk yang ayat ke-20 ada mad asli dan ikhfa. Kemudian ayat 21 terdapat mad asli, ikhfa dan mad iwad. Kemudian ayat 22 juga sama seperti 21 ada mad asli, ikhfa dan mad iwad. Untuk yang ayat 25 ada iklab, ada gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa dan qalqalah sugro. Kemudian yang ke-24 ada mad asli. Yang ke-25 ada idgham bila gunnah dan mad asli. Kemudian untuk yang ke-26 ada mad asli dan qalqalah kubro. Kemudian yang ke-27 ada mad asli, gunnah dan qalqalah sugro. Kemudian yang ke-28 ada mad asli juga idgham bi gunnah. 29 ada qalqalah sugro dan mad asli, dan yang terakhir ayat 30 yakni qalqalah sugro dan gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Untuk niat tayamum itu niatnya seperti nawaitu tayammuma li bahati sholati lillahi ta'ala. Nah,
niat tayamum ini dibaca bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah kita. Jadi pertama-tama kita mengambil debu terlebih dahulu. Misal di depan saya di lantai ini terdapat debu, kita ambil, misal begini, kita tepuk di lantai itu. Kemudian kita tidak langsung mengusapkannya ke wajah atau tangan, tapi kita ginikan terlebih dahulu. Kemudian kita basuh ke wajah sambil kita membaca niat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li hadis sholati lillahi ta'ala. Kita buang ke arah kiri. Lakukan hal yang sama, jadi kita tepuk terlebih dahulu, kemudian kita ginikan hingga 3 kali. Kemudian kita lanjut ke basuh yang tangan. Kita lakukan hal yang sama, dan kita mengambil debu misal, kemudian kita ginikan, kita taruh ke arah yang kiri. Kemudian kita basuh ke arah tangan, basuh terlebih dahulu di tangan yang kanan hingga lengan, hingga siku maksud saya. Kemudian kita ginikan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi posisi tangan seperti ini. Nah, itu sebagai fokusnya. Terus kita lanjut ambil debu lagi, kita lakukan selama 3 kali. Kemudian begitu pula sebaliknya. Misal kita ambil debu, kemudian kita ginikan lagi. Kemudian kita lakukan hingga siku, kemudian kita balik tangannya, lalu kita ginikan. Gitu. Kemudian setelah kita selesai bertayamum, tidak lupa membaca doa sehabis tayamum atau sama saja dengan doa